Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang perancangan sistem informasi dan analisis pemesanan kaos pada toko Brother Clothing berbasis online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Akbar dan nama-nama kelompok saya di sini yang pertama ada Arif Langgeng Nurwibowo, Muhammad Ihsan Abianto, dan Wildan Ma'arif. Next. Baik, yang pertama latar belakang masalah. Brother Clothing sudah berdiri sejak tahun 2020, merupakan usaha yang bergerak di bidang konveksi, khususnya dalam pembuatan kaos dalam jumlah banyak. Proses pembuatan kaos yaitu membuat kaos sesuai pesanan konsumen dan bisa diberikan label produk. Memesan kaos yang diinginkan. Dengan menggunakan proses bisnis yang masih manual, mengakibatkan sering mengalami kendala seperti hilangnya catatan pemesanan sehingga pembuatan kaos menjadi tersendat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi usaha mikro kecil menengah, yaitu UMKM. Seperti usaha sablon kaos untuk menggunakan teknologi agar tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dan keras. Next. Di zaman yang sudah semakin canggih ini, internet merupakan sebuah media kemajuan teknologi yang tidak asing di kehidupan masyarakat sekarang. Internet juga dapat berfungsi untuk mengembangkan bisnis untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil. Salah satu caranya dengan melakukan penjualan online atau biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Internet akan membawa dampak yang baik ketika suatu usaha kecil seperti Brother Clothing sudah memiliki sebuah sistem pembelian yang online, maka bukan hal yang mustahil akan meningkatkan penjualan di Brother Clothing. Dengan adanya masalah yang dihadapi di Brother Clothing, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis website yang mengakomodasi kebutuhan usaha ini. Hal ini sangat penting karena dapat memberikan informasi kepada konsumen yang akan membuat kaos dan gambaran kaos yang diinginkan, serta sistem ini dapat memperluas jangkauan pemasaran usaha pembuatan kaos Brother Clothing. Next. Next. Baik, yang pertama sini ada UML yang use case diagram. Baik, yang pertama itu di sini use case diagram memiliki dua aktor, yaitu admin dan konsumen. Di use case ini memiliki 7 use case, yaitu yang pertama dari admin, kelola produk, kelola data konsumen, validasi pesanan. Dan dari konsumen yaitu registrasi, edit profil, cari produk, desain produk, pesan produk, dan lihat histori pesanan. Dari semua ini harus kita terlebih dahulu login dahulu. Next. Baik, selanjutnya activity diagram akan dijelaskan oleh Ihsan Hapianto. Terima kasih, Faisal. Saya di sini akan menjelaskan activity diagram. Pertama, di sini ada komunikasi antara admin sama sistem. Yaitu admin bakal login ke sistem. Pertama, admin buka aplikasi, lalu sistem bakal menampilkan form login. Setelah itu admin bakal masukkan input username dan password. Nah, sistem bakal memvalidasi username dan password. Nah, di sini ada validasi. Kalau username dan passwordnya salah, dia bakal balik lagi ke tampilan form login. Setelah itu, kalau
username dan passwordnya benar, dia langsung ke tampilan menu utama. Selanjutnya adalah tambah. Di sini admin bakal menambahkan kaos, tinggal pilih menu tambah kaos, lalu langsung berhubung tampil form tambah kaos. Nah, admin bakal menginput data kaos, terus pilih simpan. Sistem bakal memvalidasi data kaos. Nah, di sini ada validasi. Kalau data kaosnya salah, dia bakal menampilkan error, pesan error. Dan dia balik lagi ke input data kaos. Kalau validasinya benar, dia bakal data bakal tersimpan. Selanjutnya activity diagram cari. Di sini admin bakal mencari kaos yang bakal diinginkan. Nah, sistem bakal memunculkan tampilan menu cari kaos. Nah, admin bakal mencari kaos, lalu melakukan pencarian. Sistem bakal melakukan pencarian, dan di sini ada validasi juga. Data tidak valid, dia bakal masuk ke tampilan kaos tidak ditemukan. Kalau data valid, dia langsung memunculkan data kaos yang dicari. Lanjut. Di sini ubah. Admin mengklik pilihan menu ubah kaos, dan sistem bakal menampilkan ubah kaos. Setelah sistem menampilkan ubah kaos, admin bakal mengubah kaos, terus pilih button ubah. Nah, di sini ada validasi. Sistem bakal validasi pilihan mengubah kaos. Nah, validasi error, dia bakal menampilkan pesan error. Kalau validasinya benar, dia bakal menampilkan data telah berubah. Nah, di sini menghapus kaos. Pilihan menu hapus kaos, dia muncul tampilan form hapus kaos. Setelah itu pilih hapus kaos dan menghubung langsung ke konfirmasi. Sistem bakal mengkonfirmasi. Di sini menghubung ke validasi hapus kaos. Kalau hapus kaosnya bakal error, dia bakal menampilkan pesan error ke tampil form hapus kaos. Jika validasinya sukses, dia langsung mensukseskan kaos yang dihapus. Lanjut ke kelola data konsumen. Di sini admin bakal menambahkan menu data konsumen. Nah, di sini sistem bakal menampilkan menu data konsumen. Nah, admin bakal mencari data konsumen, lalu melakukan pencarian. Sistem melakukan pencarian. Di sini bakal ada validasi. Jika pencarian tidak ditemukan, dia langsung muncul tampilan pesan kaos tidak ditemukan. Nah, jika pencarian data konsumen berhasil, dia langsung muncul data konsumennya. Lanjut, admin bakal mencari data konsumen. Pilih menu data konsumen.
sistem bakal memunculkan tampilan menu data konsumen. Admin bakal mencari data konsumen tadi ya. Cari data konsumen, melakukan pencarian, sistem bakal melakukan pencarian, data tidak valid, langsung muncul pesan kaos tidak ditemukan. Data bakal valid, tampil data. Admin bakal mengubah data konsumen. Di sini ada tampilan pilihan menu data konsumen. Lalu sistem bakal memunculkan menu data konsumen. Setelah itu lanjut ke ubah data konsumen. Admin bakal mengubah data konsumen. Admin ada pilihan button ubah. Nah, setelah itu sistem bakal memvalidasi data yang ingin diubah admin. Jika validasinya error, sistem bakal menampilkan pesan error. Jika validasinya sukses, data berhasil diubah. Sudah selesai. Nah, selanjutnya menghapus menu data konsumen. Di sini ada pilihan menu data konsumen, lalu sistem bakal memunculkan tampil menu data konsumen. Sistem bakal menampilkan pilihan hapus data konsumen. Lalu sistem mengkonfirmasi. Nah, di sini admin bakal memvalidasi. Jika validasinya error, sistem bakal memunculkan pesan error ke tampil menu data konsumen. Jika validasinya sukses, sistem bakal berhasil menghapus data konsumen. Keempat, validasi pesanan. Admin memilih menu validasi pesan. Sistem menampilkan menu validasi pesanan. Admin checklist validasi pesanan. Lalu admin menyimpan validasi pesanan. Setelah itu data telah disimpan. Activity diagram konsumen. Pertama, registrasi konsumen. Konsumen registrasi. Buka aplikasi. Sistem menampilkan form registrasi. Lalu konsumen menginput username, email, password, confirm password. Setelah itu sistem bakal memvalidasi username, email, password, konfirmasi password. Di sini ada validasi data lengkap. Jika data tidak lengkap, sistem bakal memunculkan tampil pesan error dan balik lagi ke tampil form register. Jika data lengkap, dia langsung tampil menu utama. Selesai. Edit profil konsumen. Mulai pilih menu edit profil. Setelah itu sistem menampilkan menu edit profil. Lalu konsumen mengubah data profil. Di sini jika data profil sudah diubah lalu simpan, sistem bakal menyimpan data yang telah disimpan. Selesai. Lalu konsumen mencari produk. Di sini dia memulai pilih kaos yang konsumen suka. Setelah itu sistem tampil menu cari kaos. Setelah sistem memunculkan cari kaos, konsumen bakal mencari kaos yang diinginkan. Lalu sistem melakukan pencarian. Nah, jika
Jika pencarian yang tidak ditemukan, sistem bakal menampilkan pesan kaos tidak ditemukan. Jika pencarian kaos ditemukan, konsumen bakal menampilkan tampilan data. Selesai. Desain produk, konsumen mulai pilih menu desain kaos. Sistem tampil menu desain kaos, tampil menu edit kaos. Konsumen bakal membuat desain kaos sendiri. Setelah itu sistem menampilkan desain kaos yang konsumen inginkan. Setelah konsumen mengakses desainnya sendiri, lalu konsumen memesan kaos tersebut. Lalu melakukan pembayaran kaos dan tampil invoice pemesanan. Sistem bakal tampil invoice pesanan. Dan selesai. Pesan produk, konsumen pilih kaos yang ingin dipesan, lalu sistem bakal menampilkan pesanan yang konsumen inginkan, lalu konsumen pesan kaos, setelah itu bayar kaos, dan sistem tampil voice pesanan. Selesai. Lihat, lalu keenam, lihat histori pesanan. Konsumen bisa melihat histori pesanannya. Dan sistem tampil menu histori pesanan. Setelah itu pesan kaos. Lalu konsumen bakal pesan kaos dan sistem bakal menampilkan kaos yang konsumen pesan. Lalu konsumen bakal membayar kaos dan sistem bakal invoice pesanan. Selesai. Selanjutnya sequence diagram bakal dijelaskan oleh saudara Wildan Ma'arif. Waktu dan persilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu sequence diagram login admin ya. Di sini admin mengakses halaman login, lalu di form muncul form login. Selanjutnya admin memasukkan username dan password. Nah, dari form login ini proses query ke controller dan melakukan get data ke entity. Selanjutnya dari controller melakukan validasi. Jika login sukses, maka muncul halaman utama. Jika login gagal, muncul ke halaman form login kembali. Ya, lanjut. Selanjutnya kelola produk admin. Ini yang tambah. Di sini admin memilih tambah kaos di menu utama. Lalu dari menu utama memunculkan form tambah produk. Di sini admin memilih tambah kaos di form tambah produk. Nah, dari form tambah produk melakukan cek kelengkapan di controller dan melakukan validasi. Jika validasi gagal, tampil pesan error. Jika validasi berhasil, kembali ke form tambah produk. Selanjutnya, tambah kaos dan controller akan menyimpan di entity produk. Lalu entity produk akan query data dan dikembalikan lagi ke controller, lalu melakukan validasi simpan di controller dan dikembalikan lagi ke validasi simpan di form produk dan penyimpanan di sini bisa berhasil atau gagal. Ya, di sini yang cari. Admin membuka form produk, lalu pilih cari kaos. Dan
dari controller melakukan get data ke entity produk. Lalu di sini terdapat validasi query data. Selanjutnya dari controller memvalidasi dan mengembalikan ke form produk. Di sini dari form produk menampilkan data kaos. Next. Ini yang ubah. Admin membuka menu utama, lalu memilih ubah kaos dan menampilkan form tambah produk. Di sini di form tambah produk, admin memilih ubah kaos. Nah, dari form tambah produk, mengecek kelengkapan di controller dan memvalidasi. Jika validasi gagal, tampil pesan error di menu utama. Jika validasi berhasil, tampil ubah kaos, lalu simpan. Dan dari entity produk, mengquery data, dan di controller memvalidasi ubah. Dan di form produk tambah produk, memvalidasi ubah. Nah, di sini perubahan bisa berhasil atau gagal. Next. Selanjutnya ini yang hapus. Admin membuka form data kaos, pilih hapus kaos, dan mengkonfirmasi ke controller, dan controller melakukan validasi di sini. Selanjutnya dari form data kaos, admin memilih hapus data kaos. Dari controller menghapus datanya, lalu kembali lagi ke controller melakukan validasi. Dan penghapusan data berhasil atau gagal. Next. Nah, ini kelola data konsumen. Ini yang tambahnya. Konsumen pilih data konsumen di menu utama dan menampilkan form data konsumen. Lalu konsumen memilih tambah data konsumen. Lalu dari controller mengecek kelengkapan dan melakukan validasi. Jika validasi gagal, tampil pesan error. Jika validasi berhasil, muncul tampilan tambah data konsumen. Selanjutnya konsumen bisa klik simpan dan nanti dari entity menyimpan data. Selanjutnya dari controller melakukan validasi simpan. Dan di sini penyimpanan bisa berhasil atau gagal. Next. Selanjutnya yang cari. Di sini admin memilih cari data konsumen di form data konsumen. Dari pilih data konsumen, selanjutnya admin memilih cari data konsumen dan controller melakukan get data ke entity. Dan dari entity mengeluarkan data. Selanjutnya controller melakukan validasi. Di sini tampil data konsumen. Lanjut. Di sini selanjutnya ubah. Admin pilih data konsumen di menu utama. Selanjutnya muncul form data konsumen. Selanjutnya admin memilih ubah data konsumen dan dari form data konsumen melakukan cek kelengkapan di controller dan memvalidasi. Jika validasi gagal, tampil pesan error. Jika validasi berhasil, muncul tampilan ubah data konsumen. Dan controller akan menyimpan ke query data. Dan di controller melakukan validasi simpan. Selanjutnya, di situ perubahan bisa berhasil atau gagal. Lanjut.
Selanjutnya yang hapus. Admin memilih hapus data konsumen di form data konsumen. Selanjutnya form data konsumen mengkonfirmasi ke controller. Controller akan melakukan validasi. Jika validasi berhasil, muncul form data konsumen. Selanjutnya hapus data konsumen. Dari controller, maaf, kembali lagi tadi belum selesai. Data konsumen dan dari controller menghapus ke entity, melakukan query data. Terus selanjutnya dari controller melakukan validasi. Dan di sini penghapusan data bisa berhasil atau gagal. Next. Selanjutnya ini register konsumen. Konsumen input username, email, password, dan konfirmasi password di form register. Selanjutnya form register melakukan get data ke entity dan mengeluarkan data ke controller. Selanjutnya melakukan validasi. Jika validasi username, email, password tidak ada, maka tampil pesan error. Jika validasi username, email, password ada, maka login sukses. Next. Di sini edit profil konsumen. Konsumen pilih menu edit profil di form edit profil. Dan edit profil melebarkan ke controller. Selanjutnya controller melakukan get data ke entity. Dan di entity mengeluarkan datanya. Selanjutnya di controller melakukan validasi. Dan di situ data telah disimpan. Dari form edit profil menampilkan data telah disimpan. Next. Selanjutnya cari produk konsumen. Konsumen pilih cari produk di form cari produk. Selanjutnya dari form cari produk dari controller melakukan get data ke entity dan di controller melakukan validasi cari produk dan menampilkan hasilnya ke form cari produk dan tampil form produk. Next. Selanjutnya desain produk konsumen. Di sini konsumen pilih menu desain kaos di form desain produk. Selanjutnya dari form desain produk menampilkan desain kaos. Dan dari konsumen memilih desain kaos. Dan dari form desain kaos memilih pesan kaos. Selanjutnya dari controller melakukan get data ke entity. Selanjutnya dari controller melakukan validasi. Dan di sini muncul tampilan bayar kaos. Next. Selanjutnya ke pesan produk konsumen. Konsumen di sini melakukan pilih kaos di form pesan produk dan form pesan produk menampilkan kaos yang sudah dipilih. Kaos yang ingin dipilih maksudnya. Dan selanjutnya jika sudah memilih kaos, pilih pesan kaos dan dari controller melakukan get data ke entity dan melakukan validasi. Jika validasi berhasil, di form pesan kaos akan muncul tampilan bayar kaos. Next. Di sini selanjutnya lihat histori pesanan konsumen. Jadi di sini konsumen pilih menu lihat histori pesanan di form histori pesanan, maka nanti akan muncul tampil menu histori pesanan. Dan nanti dari histori pesanan buka form pesan kaos dan dari controller melakukan get data ke entity. Dan selanjutnya dari controller melakukan validasi. Dan muncul tampilan bayar kaos di histori pesanan. Lanjut.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif Langgeng Nuribowo untuk perencanaan antarmuka. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka atau mockupnya. Yang pertama itu halaman login. Jadi di sini itu adalah tampilan login untuk konsumen ataupun admin, yaitu dengan memasukkan nama pengguna atau email. Lalu setelah itu masukkan passwordnya. Setelah sudah, klik masuk. Selanjutnya. Selanjutnya itu halaman register. Jadi untuk konsumen yang belum terdaftar atau pengunjung yang pertama kalinya, dia itu akan memasukkan nama pengguna, lalu setelah itu email, lalu kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah itu klik daftar. Selanjutnya. Nah, di sini tuh halaman kelola produk dari tampilan admin. Nah, di halaman kelola produk ini ada menu untuk mencari produk, lalu menambahkan kaos, lalu untuk mengedit kaos yang sudah di-upload ataupun menghapus kaos yang sudah di-upload. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini itu tampilan untuk halaman kelola data konsumen. Di halaman kelola data konsumen ini, admin bisa menambahkan data atau mencari data dan mengedit data yang sudah ada ataupun menghapus data yang sudah ada tersebut. Sudah ada tampilan masing-masing. Selanjutnya. Nah, di sini tuh halaman validasi pesanan. Di sini sudah tertera tanggal transaksi, nama pemesan, kode barang, nama barang, ukuran, dan lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, kalau ini halaman utama untuk si konsumen tersebut. Jadi, tampilan halaman utama ini, konsumen bisa mencari produk yang telah diupload oleh toko atau admin, dan ada tampilan ini kaos yang sudah diupload oleh admin. Selanjutnya. Selanjutnya ini halaman edit profil. Di sini kita bisa mengedit nama, alamat email, password, nomor telepon, dan alamat rumah. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah halaman desain kaos. Di sini konsumen bisa mengedit kaos dengan seleranya sendiri, yaitu untuk menambahkan teks, fitur, gambar, atau segala macam, dan bisa memilih warna dan ukuran. Dan di situ ada kolom untuk memesan berapa jumlah kaos yang dipesan. Setelah itu, konsumen jika sudah selesai mendesain, konsumen akan mengklik pesan kaos. Itu selanjutnya. Nah, setelah konsumen mengklik pesan kaos, tampilannya akan seperti ini, yaitu muncul kode barang, nama, ukuran, warna kaos, jumlah barang, dan total harganya. Nah, di sini konsumen itu diperintahkan untuk membayar harga kaos tersebut ke nomor rekening yang sudah tertera di situ. Selanjutnya, konsumen akan mengklik konfirmasi. Selanjutnya. Nah, setelah konsumen mentransfer uang kaos tersebut, akan tampil seperti ini, yaitu tampilan halaman konfirmasi pesanan, di mana si konsumen tersebut akan mengupload bukti transfer
Lalu konsumen bisa mengisi catatan dan mengisi kirim ke alamat mana kaos tersebut akan dikirim. Serta itu konsumen baru mensubmitnya. Selanjutnya. Nah, di sini di halaman lihat histori pesanan, konsumen dapat melihat pesanan-pesanan sebelumnya yang telah di-order oleh konsumen tersebut. Di sini contoh sudah ada tanggal transaksinya, nama pemesan, nama barang, jumlah, dan harganya. Jika kan di sini tanggal 26 bulan Mei 2022, Arif Langgeng memesan kaos seharga 80.000. Nah, statusnya kan sudah selesai. Jika si konsumen Arif Langgeng tersebut ini mau memesannya kembali, tinggal mengklik menu pesan tersebut. Maka akan tampil menu pemesanan kaos yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk baju yang masih berproses, kayak yang baru dipesan barusan, itu tampilnya seperti yang di nomor 3, yaitu statusnya masih proses, berarti bajunya itu masih diproses oleh pihak toko. Seperti itu. Oke, selanjutnya Faisal. Ya, baik Arif. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.